Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a ihsan wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i min al-muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan akhiratan ila Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Syekh al-Allamah Muhammad Nawawi al-Badali al-Jabi al-Syafi'i, bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatul khamisatu wal ishruna, dan maqalah yang ke-25. An ba'dil ubadi, dari sebagian para ahli ibadah. Jamaknya lafaz abidun. Abidun itu satu orang ahli ibadah. Kalau banyak ubad. Kalau abdun hamba, satu orang hamba, jamaknya ibad. Kayak kitab ini Nasaihul Ibad, nasihat untuk para hamba. Annahu qala, sesungguhnya ba'dul ubad itu mengatakan fil munajati, dalam munajat. Munajat itu doa secara khusus. Orang di malam hari sendiri menyendiri berdoa permohonan khusus kepada Allah, itu namanya munajat. Fil laili, di malam hari. Apa isi munajatnya? Ilahi, ya Tuhanku, tulul amali, panjang angan-angan. Kebanyakan ngitung jikalau seandainya, apabila, seumpama. Itu kan tulul amal, yang dihitung cuma seandainya, umpama, apabila, jikalau. Tulul amal, ini seandainya uang 100 jadi 1 juta, uang 1 juta jadi 10 juta, uang 10 juta jadi 100 juta, akhirnya pasang slot. Itu namanya tulul amal. Orang nggak mau realistis, diajak kerja, itu mah receh, gajinya cuma 300, ini uang saya 200, saya pasang, ntar jadi 1 juta, 1 juta jadi 10 juta. Itu tulul amal. Orang yang cuma ngitung jikalau seandainya, umpama, misalnya, diajak realistis kerja, nggak mau. Nah, itu namanya tulul amal. Tulul amali, kepanjangan angan-angan, gharroni, telah membujukku. Bujuk, uang yang ada, yang seharusnya buat kebutuhan, malah dibuat pasang slot. Apa namanya kalau naruh duluan? Deposit. Apa man? Lah kan itu kemarin yang cerita kan. Kemarin yang cerita siapa sih dulu sebelum puasa di sini kayak ceritanya kok. Deposit dulu sekian. Siapa sih? Saya ingat saya di sini ada yang cerita ya. Malam-malam katanya minta transferan buat deposit. Deposito itu setahu saya tabungan.
Oh iya kali ya. Saya ingat saya di sini kok malam-malam itu habis isya pada ngedongeng. Orang nggak mau realistis itu tulul amal itu. Ngebayangin yang tadi tuh ngitung seandainya umpama. Ai khadda'ani telah merayuku. Waqad dan sungguh zammallahu Allah zamma itu apa ya? Kalau apa sih mencela. Wa qad dzammallahu al-amala, sungguh Allah mencela sifat amal angan-angan, panjangan angan-angan. Bi qaulihi ta'ala, dengan firman Allah taala, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Dzarhum, biarkan mereka itu ya'kulu, makan-makan. Orang-orang pada puasa yang enggak mau puasa wis ben ngono. Wa yatamatta'u, ya seneng-seneng wis ben. Dzarhum itu kalau bahasa orang kampung saya wis ben. Biarin. Dinasehatin udah susah ya wis biarin. Resiko tanggung sendiri. Wa yulhihimul amalu, wa yulhihim, dan membuat mereka lupa al amalu, kebanyakan angan-angan, kepanjangan angan-angan. Fasaufa ya'lamun, maka mereka tidak akanlah tahu. Ini munajat yang pertama, ilahi tulul amali gharrani, ya Allah, saya ini kepanjangan angan-angan dan ini ternyata yang merayuku untuk tidak mau realistis. Wa hubbud dunya, dan cinta dunia, ahlakani, telah merusak atau menghancurkanku. Ai, artinya auqa'ani, menjerumuskan aku, fil mahlakati, dalam kerusakan. Orang sampai pelitnya naudzubillah itu kan ya gara-gara terlalu demen sama duitnya. Ia mengira yahsabu annama lahu akhlada. Ia mengira dengan banyak duit bisa jadi mengekalkannya atau umurnya bisa tambah panjang. Biasanya orang yang banyak duit itu matinya lebih cepat daripada orang yang nggak punya duit. Milih mana, Man? Mati cepat nggak apa-apa. Survei membuktikan orang yang banyak duit itu biasanya matinya cepat. Karena banyak yang ngedoain masalahnya. Yang ngedoain cuma yang mati, warisannya biar dibagi. Lah kalau orang nggak punya duit itu kelupaan. Wa hubbud dunya ahlakani, dan cinta dunia merusakkan aku. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usyriba qalbuhu hubbad dunya, man siapapun usyriba yang tercampur, qalbuhu hatinya, hubbad dunya, terlalu cinta terhadap dunia, iltaqa minha bisalasin, akan nempel darinya bisalasin, 3 hal. Orang yang kelebihan cintanya sama duit, maka akan ketempelan 3 sifat. Syaqa'in la yanfadhu an inahu, syaqa'in, sengsara, la yanfadhu, yang tidak akan habis, inahu, kesengsaraannya, disiksa dengan kecintanya itu. Banyak duit perlu, cuman kalau kecintaannya berlebihan itu bikin nggak tenang. Mau keluar rumah was-was, duitnya taruh di berangkas, berangkasnya dikunci, taruh di lemari, lemarinya dikunci, lemari taruh di kamar, kamarnya dikunci, kamar dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya ada gerbang, gerbangnya dikunci. Udah rangkap berapa ya? Ayo kan, keluar rumah portal dikunci, satpam.
Banyak. Coba kalau dia nggak punya apa-apa, wanteng keluar rumah, nggak punya apa-apa. Kok rumah nggak dikunci mas? Biarin maling masuk rumah saya, nyesel malingnya. Apa yang mau diambil? Malah malingnya kasihan, akhirnya dikasih zakat sama malingnya. Wahirsin dan rakus la yablughu hinahu. Rakus la yablughu dan tidak akan sampai hinahu kepuasannya. Orang makin banyak makin rakus. Punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, pengen tiga pengen empat, terus katanya kayak minum air laut, makin diminum makin haus. Wa amalun dan angan-angan la yablughu yang tidak akan sampai muntahahu, mentoknya, nggak akan nyampe akhirnya. Selalu bercita-cita, ya nggak berhenti-berhenti. Rawahu at-Tabrani. Wasyaitanu dan setan adallani telah menyesatkanku. Ai artinya auqa'ani fi tariqin muwajjin, menjerumuskan aku di jalan yang muwajjin, salah. Nabiullah Adam dan istri sudah tenang di surga, tapi iblis gak mau melihat Adam di surga. Semoga cari cara bagaimana supaya Adam ini keluar dari surga. Adamnya awalnya kuat, tapi kan istrinya. Lah laki asal udah istri yang ini kan lakinya lama-lama kan ya luluh di Idris. Nah yang B itu orang-orang udah mau lebaran udah pada punya baju baru, kalung baru, gelang baru, HP baru, motor baru. Masa kita ini mulu yang B? Akhirnya laki diituin sama perempuan kan gimana caranya ya? Akhirnya tembaga-tembaga angkut. Awalnya lakinya orang lempeng baik-baik. Adam itu kan ya orang lempeng, orang baik kan. Mas, itu kata Mas Iblis itu katanya buah itu enak mas. Jangan, dikit gak apa-apa mas, dikit. Kalau haram kalau dikit gak apa-apa. Haram dikit gak apa-apa man. Bujukannya begitu, dikit gak apa-apa. Ntar kalau tobat juga Allah Maha Pengampun kok. Itu bujukannya begitu, bujuknya begitu awalnya. Lah dosa nggak apa-apa, ntar kan kalau dapat duit banyak sedekah buat bangun musola kan diampuni. Itu iblis begitu ngomongnya itu. Lah begitu cemplung kata iblis ya, oh sorry saya nggak ikut-ikutan. Iblis begitu. Wan nafsul ammaratu bisu. Wan nafsu dan hawa nafsu al ammaratu yang selalu mengajak bisui dengan keburukan. Ai allati ta'muru yang menyuruh bil ladzati dengan kenikmatan wasyahawati dan syahwat al hissiyati yang dari panca indera. Wa tajzabu dan menarik al-qalba hati ila ma'wasyurur ke pusat keburukan. Wa manba'il akhlaqidz dzamimati dan sumber akhlak buruk, nafsu. Kita ini banyak tertipu yo gara-gara nafsu ya. Kalau sebelum maghrib itu nafsunya kayaknya semuanya pengen dimakan. Ada gorengan pengen, ada kolak pengen, ada es ini itu pengen, akhirnya dibeli, anggaran membengkak. Begitu azan maghrib minum teh hangat sama kurma sama makan sepotong dua potong warak. Akhirnya makanan yang dibeli kayaknya semangat tadi itu ya cuman gini doang. Kadang orangnya begitu. Kalau belum itu kayaknya semangatnya, giliran ya cuman gini doang mas. Capek-capekin keramas saja.
Kalau belum ya kayaknya walah. Lah orang itu kalau akalnya masih waras, kadang ya memang terbujuk sama nafsu, pengen berbuat dosa. Tapi begitu dosa sudah dilakukan, pasti nyesel. Ya. Tapi begitu ntar nafsunya itu lagi, gak apa-apa lah, ntar tobat, Allah maaf ampun. Bujukannya begitu. Lah puasa itu katanya latihan nahan nafsu. Kadang malah ketika puasa nafsu gak tertahan. Biasanya kalau nggak puasa ya gak sabar. Begitu bulan puasa naik motor kena lubang dikit, gua bro misah-misah. Padahal lagi puasa. Anil haqqi dari kebenaran. Artinya wan nafsul ammaratu bisu anil haqqi. Ay at-tariqil haq dari jalan kebenaran. Man na'atni telah mencegahku. Nafsu yang selalu nyuruh kepada keburukan itu mencegahku dari melakukan kebaikan. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, berkatalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, akhafu yang saya khawatirkan alaikum dari diri kalian isnaini itu ada dua. Yang pertama, saya bin Ali itu khawatir kepada kita-kita ini dua hal. Yang pertama, ibta'ul hawa, memperturutkan nafsu. Nafsu itu untuk memberi semangat. Tetapi kalau terus diperturutkan, kalau di qasidah burdah, kalau burdah di sini nggak begitu banyak dibaca ya. Yang ya Rabbi bil Mustafa baligh maqala itu kan burdah. Di situ ada keterangan nafsu itu bagaikan bocah anak. Bocah itu kalau terus ditetein, nggak disapih, ya akan terus minta netek. Terus sampai tua ya Mas ya. Ini bikin rajin. Apalagi kalau lah ya kalau dalam burda itu bocah kalau nggak dilatih mandiri, ya selamanya akan tergantung ke orang tua. Lah nafsu itu kalau nggak dilatih disapi, ya akan tadi itu ketergantungan terus. Makanya ya nafsu dilatih. Bulan puasa ini artinya suruh melatih nafsu. Ya, kadang malah kalau bulan puasa nafsunya los, itu bahaya. Yang kedua, watulul amal, panjang angan-angan. Kebanyakan ngitung jikalau seandainya umpama misalnya. Itu yang dikhawatirkan Sayyidina Ali dari kita ini. Fa inna tiba'al hawa, karena sesungguhnya memperturutkan nafsu, yasuddu itu menghalangi anil haqqi dari kebenaran. Wa tulul amal, dan panjang angan-angan, yunsi al akhirata, melupakan akhirat. Bahayanya dua hal yang dikhawatirkan Sayyidina Ali. Yang pertama, memperturutkan nafsu. Orang yang turuti nafsu itu akan ngalang-alangi dia untuk berbuat yang baik. Jam segini ini nafsunya enaknya merem. Jam segini nih, apalagi gerimis gitu. Habis sahur perut masih kenyang, merem itu enaknya pol. Kalau dituruti, yo wis. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkatalah Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, afdalul a'mal, sebaik-baiknya perbuatan. Kalau amal itu cita-cita, tapi kalau amal pakai ain itu perbuatan. Beda alif sama ain.
Afdalul a'mal, sebaik-baiknya amal itu khilafu hawan nafsi, menentang, melawan hawa nafsu. Ngantuk dilawan, wis ngaji. Pengen makan dilawan, wis puasa. Males dilawan, wis berangkat, motor nyalain, naik motor asal arahnya ngulon ngidul sono. Bener ya man, ngulon ngidul ya. Asal ngulon ngidul, asal belum habis kota Jakarta masih terus. Baru nyampe Cakung berhenti, wah cemen ya man ya. Baru nyampe KBN berhenti, wah baru nyampe Pegangsaan kok berhenti, kurang keren ya man. Iya, gak ada apa-apanya. Pokoknya asal belum habis Jakarta masih ngulon, apa gitu. Baru nyampe Cakung berhenti, Mbak Slamet baru nyampe KBN berhenti, Pak Eko baru nyampe Pegangsaan, Pak Eko ya. Pak Rokib sama Pegangsaan ya. Baru nyampe Pegangsaan berhenti, belum keren. Apalagi ini baru nyampe HI malah berhenti. Gak keren. Gak keren sama sekali. Pokoknya yang sampai habis Jakarta masih sono lagi. Nah, pokoknya dari Jawa Barat sampai ke Jawa Barat lagi baru keren. Itu namanya melawan nafsu. Lah kalau ngantuk, males rebahan loh. Ntar giliran temennya dapat THR dipotong, nyesel ya. Wa qarinus su', ini munajat yang kelima. Wa qarinus su' dan teman yang buruk, alal maksiati, dalam kemaksiatan, a'anani, selalu membantuku. Justru orang yang ahli maksiat itu teman-temannya malah solidaritasnya tinggi loh. Ya kan? Yang dulu pernah ngalami loh. Orang kalau dalam kemaksiatan ini biasanya solidaritas temannya malah tinggi. Misalnya awalnya dulu hobi minuman yang begitu berhenti nih, udah tobat, man nggak minum lagi, nggak tobat, saya traktir dah, bener nih. Giliran minum yang halal nggak mau traktir, giliran minuman yang haram mau traktir. Biasanya begitu. Ahli maksiat itu malah kadang solidaritas dengan temannya itu malah tinggi. Maka waqarinus su', qarin itu teman dekat. Asuk yang buruk alal maksiati, dalam kemaksiatan, a'anani, selalu membantuku. Qala Adi bin Zaid, berkatalah Imam Adi bin Zaid, min bahril tawil, dalam bahar tawil. Bahar itu bentuk-bentuk lagu, at-tawil yang panjang. Anil mar'i la tus'alu wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi. Kalamun qadimul la yumallu sama'u, tanazzaha an qawlin wa fi'lin. Gimana dari saudara lupa saya malah ini. Pak Haji pernah dengar gak itu syair itu? Dulu zaman sekolah sering kok suruh baca itu. Asal mau ngaji apa bubaran ngaji itu dulu baca itu. Bener ya? Kok lupa saya, udah berpuluh-puluh tahun gak baca kok lupa. Kalamun qadimul la yumallu sama'u, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati, fa ya rabbi matini bisirri hurufihi. Gimana lanjutannya deh? Lupa. Sesuatu kalau sering enggak sering dibaca malah lupa. Itu kan bahar tawil itu. Anil mar'i la tas'alu wasal an qarinihi, fa kullu qarinin bil muqarani yaktadi. Idza kunta bi qaumin
wasahib khiyarahum wa la tashabal urdu fatarda ma'arroti. Bakar Tawil itu kalau pesantren namanya ilmu arut. Arut itu mempelajari tentang syair-syair begini. Anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, jangan engkau bertanya. Wasal, maka bertanyalah, an qarinihi, tentang siapa temannya. Kita kalau mau mengetahui seseorang, kalau kita tanya langsung ke orangnya, ya orang nggak bakalan ngaku. Tapi lihatlah siapa temennya. Nah, orang itu akan berada di komunitas yang ia cocok. Mau pindah kemana, yuk akan ketemu komunitas yang cocok. Orang yang hobi ngaji, biar dia pindah perumahan setiap bulan pindah, ya akan ketemu komunitas yang demen ngaji lagi. Orang yang hobi mancing, Pak Haji, ya. Biar dari Pulau Jaya pindah ke sini, dilalai ketemunya Pak Idris. Lah roke, ya kan? Biar di mana orang itu akan ketemu dengan yang kalau sekarang bahasa anak sekarang katanya sefrekuensi. Kalau orang yang hobinya burung dara, burung lah ya, biar dia pindah kemana ya nemu aja. Yang hobinya judi sebegitu, yang hobinya mabuk ya begitu. Biar mau dia lari ke Mekah lah, udah ke Mekah dah. Biar dia ke Mekah udah pindah lah ke Mekah sono. Nah, kalau memang dia hobinya judi, ntar ya ketemu aja. Memang dikira di Mekah nggak ada yang judi, banyak. Itu kalau nggak salah siapa dulu ada ulama yang ada seseorang yang protes, Syekh, saya ini orang ajar. Saya pengen pindah, begitu pindah ke Mekah, lo nyatanya kok ketemunya tempat dugem lagi. Kata Syekh tuh, oh lah saya ke Amerika, yang konon katanya di situ bebas dugem, saya ketemunya ya tempat orang nyari ilmu. Lah orang itu akan ditempatkan di mana yang hatinya cocok. Ya biar kemana ya nemu aja. Bener ya Pak Haji? Oh iya, Pak Haji ini hobi catur. Di sini ketemunya banyak malah temannya. Ya nggak nyari, pokoknya ya ada aja. Pindah dari Pulau Jaya di sini ketemu ya musuh ada aja musuhnya. Makanya kata syair itu, kalau pengen tahu seseorang jangan tanya langsung kamu hobinya apa, tanya aja, lihat tuh temen-temennya siapa. Kalau ditanya langsung, kadang ya orang nggak ngaku, cuman kan ngelihat temennya. Ya kayak orang yang di media sosial, di Facebook, pengen tahu orang itu, lihat aja pertemanannya dengan siapa. Kalau pertemanannya kok gambarnya seksi-seksi, lah ya sudah ketahuan itu. Yang main Facebook itu kan bisa ketahuan kan pertemanannya dengan siapa nih orang ini. Kadang nih saya nih kalau ada yang minta pertemanan, saya kalau lihat profilnya kadang enggak, saya lihat berteman dengan siapa aja ini orang. Kalau bertemannya dengan ini, wah ya udahlah oke. Tapi kok bertemannya kok kayaknya mencurigakan gitu lah. Aduhai. Makanya anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Tentang seseorang jangan kau bertanya langsung, cukup tahu kau bertanya dengan teman-temannya. Ingin nyelidiki seseorang, tanya pertemanannya, dengan siapa ia berteman, bergaulnya dengan siapa. Fakullu qarinin, maka setiap teman dekat bil muqarani yang tadi, dengan temannya itulah yang tadi akan ngikut atau terbawa. Orang yang enggak begitu rajin sholat, begitu kumpul orang yang rajin sholat, dia akan kebawa. Misalnya di satu mobil rombongan 5-6 orang lah, mobil kan 6 orang isinya. Yang 5 orang ahli sholat, yang satu enggak. Begitu jalan dia kemana, yang ahli sholat kalau pas waktu sholat kan mampir, nyari rest area, nyari masjid, sholat. Yang satu, yang aslinya enggak begitu demen sholat, ngikut. Iya kan, dia daripada sendirian bengok. Tapi sebaliknya, dia ahli sholat, tapi yang 5 enggak ahli sholat. Naik satu mobil, asal dia, ayo berhenti dulu sholat, tanggung, ntar lagi.
tanggung bentar lagi, akhirnya sholatnya lewat. Tergantung teman itu sangat berpengaruh. Orang yang misal dulu nggak demen ngaji, begitu kumpul dengan komunitas orang yang kanan kirinya ngaji, lama-lama ikut. Makanya fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Setiap teman dekat itu akan mempengaruhi temannya untuk ikut. Idza kunta fi qaumin, maka apabila engkau berada dalam satu kaum, dalam satu komunitas, fasahib, maka bersahabatlah, bertemanlah, khiyarohum, dengan orang-orang pilihan di antara mereka, artinya orang-orang baik. Kita bergaul ini kan pilihan. Kalau tetangga kita nggak bisa milih, tapi kan bergaul kita bisa milih. Tetangga rumah kita kanan kiri depan belakang siapa kita nggak bisa milih, tetapi teman kita bisa milih. Kita tinggal di sini ini, kalau malam pengen nongkrong di musola atau di gerdu, kan pilihan ya. Iya pilihan. Tinggal milih di mana man? Kalau situ sih kayaknya yang ada menguntungkan lah ya. Kalau di musola kayaknya ada martabak telur di musola dulu. Lah kalau musola kayaknya udah mulai menipis, di mana lagi nih? Pindah. Fleksibel itu. Tergantung mana yang menguntungkan. Bagus itu man. Nilainya 100. Lah iya bagus itu. Lah iya kan yang menguntungkan, bergaul kan dengan siapa saja. Cuma ya itu tadi. Misal ini pernah ada orang cerita ada anak sekolah pulang sekolah nggak langsung pulang, kebetulan dia kebawa sama temennya nongkrong. Nah, temennya yang tempat tongkrongan itu disinyalir narkoba. Akhirnya begitu digerebek, lah dia yang nggak tahu apa-apa kan ya keangkut. Polisi mah nggak mau tahu, pokoknya yang ada di situ angkut semua. Tes urin baru kalau negatif ya dilepasin, justru malah kadang yang negatif malah langsung dicecer, jangan-jangan bandar. Wah, wes, makanya ya hati-hati ketika memilih teman. Kulit sapi itu kumpul kayu, sengsara nasibnya ya. Gebuki ya, maghrib digebuk, isya digebuk, apalagi musim bangunin orang sahur keliling digebuki. Tapi kalau kulit sapi itu kumpul sama Quran ya dicium-cium ya. Sama-sama kulit sapi. Lah orang ya begitu. Sama-sama selamat tangan. Kalau duduk dengan ustaz, biasanya makanannya beda Pak. Lah iya kan. Lah ya makannya piringan. Lah kalau yang di jamaah ya paling di kerdus ya, kerdus kecil. Suguhannya beda, semuanya beda. Dekat sama kiai beda. Kalau perlu malah tuan rumahnya salah ngasih besek. Kalau perlu panitia salah salaman ya bisa jadi. Lah ini panitianya saya salaman. Karena kalau berusaha mudah-mudahan. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Maka kalau kita berada dalam satu komunitas ya wis pilih yang menguntungkan. Kata Aris tadi fleksibel. Gimana ya? Pokoknya yang enggak menguntungkan, apalagi disinyalir tetap digerebek polisi, wah wis. Wala tashab al-urdu fatarda anir raddi. Wala tashab, dan jangan ngumpul. Jangan berteman. Al-urdu rendahan. Fatarda ma'ar raddi, maka akan jadi rendah berkumpul dengan orang-orang rendah. Rendah itu maksudnya ya yang bisa membawa kita ke hal-hal yang enggak baik. Orang baik-baik kalau kumpul dengan yang enggak baik lama-lama ke bawah jadi enggak baik.
Tapi kalau kita bisa merubah ya bagus, kita kumpuli mereka. Kalau kita jauh ya malah makin jauh. Fa'agisni ya riyasal mustabisin, fa'agisni maka tolonglah aku, ya riyasal mustabisin, wahai zat yang memberikan pertolongan kepada orang yang minta tolong. Berarti ya Allah Subhanahu wa ta'ala minta tolong tadi dari awal itu. Tulul amal warrani hubbud dunya ahlakani wa syaitanu adallani wa nafsul ammaratu bisu anil haqqi man'atni wa qarinus su alal maksiati a'anani. Minta tolong dari itu semua. Fa illam tarhamni, maka apabila engkau tidak menyayangi aku, faman dalladzi yarhamni ghairuka, maka siapa lagi yang menyayangi aku, ghairuka, selain engkau. Nah ini munajatnya orang yang ahli ibadah. Wallahu a'lam bishawab.